Kalau ajal sudah datang sama seseorang di antara kalian, maka siapapun di antara kalian, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun nominalnya di rekening, seluas apapun tanahnya, tidak akan ada yang pernah bisa memperlambat kematian atau mempercepat kematian. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Kita coba bahas 3 sifat kematian. Setelah kita bahas sifat kematian, baru kita bahas prosesi kematian. Ini yang lebih asyik. Bagaimana kita mengetahui proses sakaratul maut seseorang. Dan nanti akan Kadarda ceritain, ada satu keluarga, anaknya dari yang pertama sampai yang terakhir, sorry HP aneh, harus difoto dulu, ya, bentar di sini dulu, ya. Dari anak yang pertama sampai yang terakhir itu bakti semua sama ibunya, sampai detik-detik terakhir ibunya meninggal, itu anak-anaknya ganti-gantian untuk mentalkin. Karena kan hadisnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang ingin meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Aneh nanti kalau sempat aneh buka, aneh minta videonya bagaimana keluarganya betul-betul mengkondisikan ibunya. Ibunya dirawat di rumah sakit Pertamina. Betul-betul itu luar biasa. Ini ibu dan bapak yang berhasil. Anaknya ada yang jadi orang pajak, ada yang dokter, ada yang apa. Sesibuk apapun anak, ibu kita lagi butuh bantuan, datang gitu, bener-bener ditalkin sampai meninggal, bener-bener kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Itu impian semua orang, ya kan? Siapapun yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah yadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga. Aduh, nggak ngerekam, tadi nggak ngerekam. Oh, udah ngerekam. Oh, putus. Ya udah. Duh, sayang, buat konten padahal, Ya sudahlah, lanjut ya. Ikhlas kepada Allah ya. Jadi yang pertama, sifat kematian yang pertama adalah tiba-tiba. Berapa banyak orang-orang yang dia pakai jilbab di pagi hari sendirian, pakai baju sendirian, pakai celana, pakai rok, pakai sepatu sendirian di pagi hari, tiba-tiba di sore hari yang membukakan itu semua adalah orang lain. Karena sudah terbujur kaku. Karena kematian itu sifatnya tiba-tiba. Anda punya teman perempuan di SMP, bapaknya lagi khutbah Jumat, meninggal. Tiba-tiba. Berapa banyak orang-orang yang sakit lama, nggak meninggal-meninggal. Karena kalau memang belum ajalnya, belum. Anda juga punya teman SMP di 75 gitu ya. Waktu itu ada pesantren, kemudian datang ke 75, ada urusan, masih hidup. Tiba-tiba sakit, koma, sampai tahun 2000 berapa gitu. Belasan tahun koma coba. Tiba-tiba meninggal. Kematian sifatnya adalah tiba-tiba. Tidak ada yang pernah tahu kapan kita meninggal. Sifat yang kedua, kalau kita tahu kematian sifatnya adalah tiba-tiba, maka sifat yang kedua, sifat kematian adalah kematian sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nggak bisa diapain? Dihindari. Falikul syai'in ajal, bener nggak ayatnya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Fahami betul ayatnya. Kalau ajal sudah datang sama seseorang di antara kalian, maka siapapun di antara kalian, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun nominalnya di rekening, seluas apapun tanahnya, tidak akan ada yang pernah bisa memperlambat kematian atau mempercepat kematian.
sifat kematian yang kedua tidak bisa dihindari. Perhatikan, masih ngerekam? Mantap. Setiap manusia itu dikelilingi oleh tis'un wa tis'una, 99 sebab kematian. Contoh, kalau ada orang lagi kena gempa di dalam rumah, tiba-tiba ada beton nimpah dia. Terus setelah dievakuasi sama tim SAR, tahu tim SAR? Search and Rescue. Ya, itu kerjaannya Om Aneh, nyari orang hilang. Orang hilang di gunung, orang hilang di gempa, itu. Ternyata setelah dievakuasi masih hidup. Berkuranglah sebab kematiannya jadi 98. Dan seseorang pasti akan selalu diikuti oleh 99 sebab kematian. Oleh karenanya, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau kita lagi jalan, na'udzubillah wal iyadzubillah, ketabrak lalat, ya kan? Lalatnya naik tronton, ternyata nggak mati, berkurang 97 sampai 1. Dan kalaupun di poin pertama, di 1 itu dia nggak mati, dia akan mati karena tua. Jadi malam ini Kak Darda mau mencoba untuk menyadarkan kepada kalian, kematian itu dekat. Saat ini kita sedang dikelilingi oleh 99 sebab kematian. Saat ini setiap 21 menit sekali malaikat melihat wajah kita. Apakah sudah habis waktunya atau belum? Maka kalau ada orang maksiat, orang sudah tahu 21 menit sekali malaikat menengok wajahnya, masih dia maksiat, bagaimana dia mau tenang maksiat? Sementara dia tahu 21 menit sekali malaikat nengok. Sementara dia tahu dia sedang dikelilingi oleh 99 sebab kematian. Maka logikanya orang yang paham kematian, orang yang cinta kematian, hatinya hidup, benar. Karena dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Pacaran gitu ya. Jangan bahas masa lalu. Masa lalu biar masa lalu. Ya. Jangan nyanyi masa lalu. Jangan nyanyi, malah nyanyi ya. Seseorang tidak dinilai dari masa lalunya, seburuk apapun masa lalunya. Maka jangan lihat kadar masa lalunya. Lihat yang sekarang dan di masa yang akan datang. Orang pacaran, ya Allah, pacaran itu ya tidak pernah menguntungkan pihak wanita dari segi manapun. Perhatikan, perempuan jangan mau pacaran, jangan. Karena laki-laki itu ya semuanya itu buaya. Ya, semuanya buaya. Ya kan? Bapak kamu tukang sate ya? Iya. Wah, kenapa emang ya? Karena kamu telah menusuk hatiku. Indah memang. Nih ya, kalau nanti kalian mau nikah, jangan lihat laki-laki dari pintar ngomong aja, jangan. Karena laki-laki itu dilihat dari akhlaknya, kesehariannya, perilakunya kepada orang tuanya. Jangan pacaran. Ada sekarang pacaran Islami. Waduh. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam akhi. Lucu gitu ya. Ada lagi, belum nikah, assalamualaikum abi. Waduh. Kok abi ya? Aneh aja ya. Yang udah nikah nggak sealai itu gitu. Biasa aja gitu. Sudah makan belum ukhti? Alhamdulillah akhi sudah. Laki-laki begitu. Laki-laki selalu memberikan perhatian. PDKT begitu memang. Ya. Malam-malam assalamualaikum ukhti. Sudah tahajud belum? Wah. Bentar.
Masih ngerekam nggak? Masih ya? Dijawab sama waktunya. Waalaikumsalam akhi, afwan. Ane lagi ruku nih. Wah. Ane lagi ruku. Zaman sekarang pacaran Islami. Lucu gitu ya. Astagfirullah ya. Jangan ya, jangan. Laki-laki itu, gitu kan, perhatikan perempuan. Mereka akan selalu minta lebih. Kamu mau nggak jadian sama aku? Mau jadian. Sebulan pertama nggak pegangan tangan. Pinter mereka. Ya, antum nih, jangan ketawa-ketawa antum. Anda lagi ngomongin antum. Ya. Sebulan pertama nggak pegangan. 2 bulan pertama berani dia untuk pegang tangan. Senggol, ya, pegang. Ya. Kalau bahas pacaran seger. Wah. Yang tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, segar. Bangkit dari kematiannya. 3 bulan pertama sudah mulai ngerangkul-rangkul. Sampai nanti pada akhirnya na'udzubillah wala'iyadzubillah akan berujung pada perzinahan. Perhatikan, perzinahan adalah dosa besar, baik laki-laki maupun perempuan. Anda sampaikan sama perempuan, perhatikan, antuna semua sebelum menikah, yang dilihat adalah masa lalunya. Pastikan kalian tidak memiliki masa lalu yang suram dari sekarang, karena kalian kalau mau nikah yang dilihat adalah masa lalunya. Maka itulah alasan kenapa pacaran tidak menguntungkan perempuan sama sekali. Apalagi punten ya, ini introspeksi diri aja, rahasia pribadi. Kalau kalian punya ayah atau keluarga yang sedang broken home, sehingga kalian tidak mendapatkan figur ayah, kalian harus sadari saat itu kalian sedang rawan pacaran. Kenapa? Karena cinta pertama seorang perempuan adalah ayahnya. Maka ketika figur ayah tidak ada pada perempuan, maka dia berpotensi untuk pacaran. Hari ini Anda sampaikan kepada antuna semua, kalau kondisi ini antuna sedang rasakan, maka antuna harus sadar, saya sedang rawan. Perbanyak kegiatan positif, perbanyak ikuti kajian, sehingga tidak ada celah untuk pacaran. Paham? Untuk laki-laki, perhatikan, az-zinahu dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang, dan kalian harus bayar dengan keluarga kalian. Jadi kalau yang punya adik laki-laki, yang punya adik perempuan, kakak perempuan, atau kalian nanti punya anak perempuan, itu jaminan dari Allah supaya antum tidak macam-macam dengan perempuan. Kalau antum mencintai akhwat, mencintai itu menjaga, bukan menodai. Paham ya? Maka dari sekarang yang punya pacar, putusin. Nih, megang HP nanti, assalamualaikum, ukhti. Sepertinya kita nggak bisa lanjut. Kalau memang kamu serius, saya tunggu di pelaminan nanti. Ya. Karena pernikahan itu bukan hanya sebatas bunga dan coklat, gitu ya. Nggak hanya sebatas itu. Hari kasih sayang itu bukan hanya 14 Februari. Hari kasih sayang itu setiap hari, ya kan? Paham ya? Oke. Itu aneh membahas kenakalan yang terjadi pada anak-anak muda zaman sekarang. Ingat, kalian sedang diintai, masih ngerekam? Mantap. Jangan-jangan tadi antum nggak pencet ngerekam lagi. Tadi pencet ngerekam nggak? Pencet. Pastikan kita berhati-hati.
kita sedang dikelilingi oleh 99 sebab kematian, yang mana kita bisa saja mati di sebab ke-90, 80, 70, dan seterusnya. Hati-hati, kita sedang dijenguk oleh malaikat maut setiap 21 menit sekali, yang mana Allah tinggal perintahkan cabut nyawanya, kita akan mati dan kita akan dicabut. Baik, karena waktu sudah habis, ya, kita berdoa semoga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan terakhir di hari Ahad. Jadi hari Ahad adalah hari terakhir Kak Darda di sini. Kak Darda minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, perlakuan yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah pertemukan kita lagi di dunia. Tapi kalaupun kita tidak bertemu di dunia, semoga Allah pertemukan kita di akhirat, pada barisan yang sama, pada rombongan yang sama, yaitu rombongan orang-orang yang menuju surga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum ya Razzaq ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami di sini berkumpul karenamu ya Allah. Rahmati kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Razzaq, berikanlah rizki kepada orang tua kami ya Razzaq. Allahumma ya Fattah, bukakanlah rizki kepada orang tua kami ya Fattah. Allahumma ya Allah, hari ini hamba sedang memuji ya Allah. Hamba terima ujian darimu ya Allah. Hamba terima musibah darimu ya Allah. Maka ya Allah, bimbing hamba untuk bisa melewati ujian darimu ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan untuk bisa melewati ujian darimu ya Allah. Bantu hamba untuk bisa menyelesaikan ujian darimu ya Allah. Kumpulkanlah kami, saya, teman-teman santriwan dan santriwati, ayah bunda mereka, keluarga besar mereka. Kumpulkanlah kami pada satu rombongan ya Allah. Izinkanlah kami untuk bisa menikmati telaga Kautsar ya Allah. Bebaskanlah kami ya Allah dari azab kubur ya Allah. Izinkanlah kami untuk bertaubat sebelum maut ya Allah. Mudahkanlah sakaratul maut kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, hapus dosa-dosa kami ya Allah. Mudahkanlah urusan barzah kami ya Allah. Mudahkanlah urusan barzah orang tua kami ya Allah. Mudahkanlah hisab kami ketika di padang mahsyar ya Allah. Naungi kami ketika di padang mahsyar ya Allah. Izinkan kami untuk bisa melewati jembatan sirat ya Allah. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami untuk bisa melewati jembatan sirat ya Allah. Lindungi kami dari jatuhnya dari jembatan sirat menuju neraka-Mu ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah, satu rombongan, satu jalan, satu tujuan menuju surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin cukup sekian yang bisa Kak Dara sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.